kementerian yang jumlah pegawai negerinya puluhan ribu dan lain-lain, itu juga tidak dijalankan. Nah, sedangkan di negara-negara yang normal seperti yang saya katakan tadi itu hal yang sangat wajar. Dan ini berkaitan sangat erat dengan pemberantasan korupsi. Oleh karena kalau jumlah pegawai negeri, PNS, jumlah para pejabat yang diberi kekuasaan itu kecil, maka mengontrolnya bahwa dia tidak korupsi lebih mudah dan tindakan-tindakan preventifnya juga lebih efektif. Kalau kecil jumlahnya, maka gaji bisa dinaikkan setinggi mungkin. Gaji dinaikkan setinggi mungkin sampai sama atau melebihi manajer-manajer perusahaan swasta. Oleh karena dia mengabdi kepada rakyat yang jauh lebih besar daripada mengabdi kepada seorang kapitalis. Ya. Sehingga dengan demikian, tetapi kalau gaji yang sudah mencukupi atau bahkan lebih dari cukup itu diberikan dan masih korupsi, itu mesti ditembak mati. Hukumannya mesti ditembak mati. Karena tidak ada alasan lagi. Nah, ini prinsip-prinsip ini sebetulnya secara internal di dalam Litbang PDI, di Megawati Institute, di mana-mana itu sudah dikemukakan. Bahkan sudah dicetak. Tetapi sama sekali tidak dihiraukan. Jadi ini adalah urusan yang ditanyakan oleh Pak Karni, tapi mungkin dikembangkan mengenai hal-hal lain nanti. Kemudian ada satu hal mungkin nanti kalau topiknya lagi. Ya, menurut Pak Patrik, ini kenapa setelah dibilang akan kabinet ramping, jadinya besar lagi, bahwa profesional, jadinya ada politik yang juga diharapkan profesional juga, orang profesional yang dalam partai politik. Ya, inilah yang menjadi keprihatinan saya. Oleh karena mumpung di sini ada tim dari rumah transisi, rumah apa namanya? Ya, rumah transisi ya. Itu supaya diperhatikan, karena saya betul-betul sangat prihatin adanya kabar-kabar yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu dikendalikan oleh 9 Taipan. Orang-orang kaya 9 yang mengendalikan. Dan kabar ini menyebar sangat luas. Cuma tidak ada yang berani mengatakan, biarlah saya yang mengatakan. Bukan karena apa-apa, karena kecintaan saya. Tolong dibantah yang sekeras-kerasnya dengan hard facts. Dengan fakta-fakta yang nyata bahwa itu tidak betul. Kalau memang tidak betul. Karena kabar ini sangat meluas. Lalu kemudian, apa peran Sofyan Wanandi? Memang dia ketua umum Apindo. Mengapa harus muncul di mana-mana? Itulah yang justru memperkuat bahwa para Taipan ini mempunyai pengaruh besar. Sehingga dengan demikian orang mulai sangat was-was sekarang. Akan jadi apa kabinet ini? Apa betul yang dijanjikan akan jujur, akan memberantas korupsi dan lain-lain. Jangan salah paham, kalau saya mengatakan ini adalah atas kecintaan saya terhadap PDIP, partai saya yang saya pernah berjuang mati-matian. Dan yang menjadi pendukung utama kalaupun Pak Jokowi dianggap orang kos-kosan, bukan kader yang dari awal sudah mati-matian berjuang, akan tetapi kaitan antara PDIP dengan Pak Jokowi sangat erat. Sehingga dengan demikian saya berkepentingan untuk memberitahu sejujur-jujurnya, mumpung belum terlambat. Sekian dulu Pak. Pak Kwi, mungkin strategi aja yang beda. Kalau Pak Jokowi ngasihkan daftar kabinet kepada KPK, Pak SBY dulu memanggil orang-orang yang dianggap kandidat untuk jadi menteri. Walaupun tidak semua yang dipanggil ternyata jadi menteri. Artinya jangan-jangan dengan memanggil itu dia memancing input dari mana-mana. Saya lihat hanya strategi yang berbeda dalam hal ini. Pak Kwit, gimana pandangannya? Ya, menurut pendapat saya urusan menteri dan tidak menteri ini kan banyak yang sensitif untuk menteri-menteri yang bersangkutan nanti, calon menteri yang tidak jadi menteri atau menteri yang sudah terpilih lalu bermasalah. Jadi ini implikasinya sangat besar. Oleh karena itu di mana-mana di dunia tidak ada yang prosesnya seperti ini. Bahwa Indonesia melompat dari kondisi yang
yang semi diktatorial lalu menjadi bebas seperti ini, itu saja sudah sangat mengkhawatirkan. Akan tetapi kalau semua dibuka seperti ini, maka pembukaan transparansi ini lalu bukan transparansi biasa lagi. Transparansi ini sudah menjadi sebuah alat untuk mendemonstrasikan ini loh saya, luar biasa terbukanya. Yang tidak pada tempatnya. Boleh mencari informasi di mana-mana. Akan tetapi secara diam-diam tidak dibuka sampai seperti ini. Menurut Pak Kwik, di luar presiden dan wakil presiden, siapa seharusnya yang cukup berperan besar menentukan kabinet? Apakah ketua partai pemenang atau cukup presiden dan wakil presiden? Yang saya amati di seluruh dunia, itu hakikat dari partai politik adalah organisasi bagi orang-orang yang memang berminat di dalam penyelenggaraan negara. Untuk itulah ada partai politik. Kalau dalam bidang lain ada perhimpunan tenis, pemain tenis, perhimpunan sepak bola. Tetapi di negara kita lalu menjadi lucu. Partai politik yang dimaksud sebagai organisasi untuk orang-orang yang tertarik betul-betul untuk ikut penyelenggaraan negara, justru oleh pimpinan partai politik sendiri, justru oleh Pak Jokowi sendiri, sangat dicurigai. Justru sebelum a priori sudah dikatakan bahwa saya tidak akan mencari dari partai politik. Nah, ini yang aneh sekali sebetulnya. Sehingga dengan demikian anggota DPR dipilih secara langsung. Akan tetapi langsung dicurigai. Nah, kader-kader dari partai politik yang sejak awal sudah membaktikan dirinya. Oleh karena sudah, katakanlah bahwa politisi dan negarawan itu bukan orang-orang yang idealis. Katakanlah demikian. Tetapi dia sudah memilih profesi itu. Akan tetapi justru profesi yang dipilih sejak awal, sejak muda, dan terus-menerus memperhatikan masalah itu, justru yang paling dicurigai. Memang dunia politik adalah dunia yang kotor dalam arti tidak bisa membedakan mana yang negarawan, mana yang political animal. Dan semakin lama memang semakin banyak political animal. Tapi itu tidak mengurangi adanya keharusan membersihkan dunia politik ini karena itu sangat penting. Disinilah fondasi daripada penyelenggaraan negara. Jangan-jangan Pak Jokowi memang mau menegaskan bahwa kabinet ini hak saya dengan wapres. Sehingga orang politik jangan ikut-ikut campur. Ya, itu yang dikatakan. Akan tetapi mengapa sekarang dikatakan bahwa para politisi mendapat jatah yang demikian banyak? Hampir separuh. Tanpa mengetahui siapa orangnya. Itu kenapa? Ini yang untuk saya merupakan suatu tanda tanya besar. Mengapa dari mengatakan bahwa jumlah menteri akan terbatas pada sedikit sekali, menyebut angka 20 kalau tidak salah atau sekitar itu, lalu kemudian dibantah oleh Sofyan Wanandi yang mengatakan dibantah oleh Pak Yusuf Kalla, langsung lalu membengkak lagi jumlah menteri, lalu kemudian bahkan dikatakan bahwa hampir separuh dari itu dari partai politik lagi. Jadi saya yang mengikuti, kader yang mengikuti, saya sampai sekarang masih kader PDIP, yang mengikuti ini menjadi bingung terus. Nah, saya tahu setelah ini saya akan dihujat oleh orang PDIP yang baru. Tapi saya kader yang lama dan saya mencintai partai saya. Kader yang mencintai partainya harus jujur mengatakan apa yang salah dan apa yang benar. Terima kasih. Baik. Purut Sitompul. Saya harus menjawab ini dulu. Saya mohon waktu untuk menjawab. Tapi jangan semua pembicara enggak. jawab lagi. Saya berjanji ini yang terakhir saya tangkap karena ini penting. Apalagi menyebut 9 taipan. Ada 3 poin Pak Kwik yang sangat saya hormati. Apa yang Bapak sampaikan. Saya buat menjadi cepat saja. Yang pertama, kenapa terbuka ke KPK? Tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk menunjukkan komitmen dukungan kepada KPK. Saya yakin betul Pak Kwik sebenarnya tidak ingin mempersoalkan ini. Saya yakin betul soal itu. Yang kedua, tentang kenapa sampai 34 sementara sebelumnya bla 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 bla. Panjang ceritanya Pak Kwik, nanti Saudara Profesor Dr. Saldi Isra menjelaskan. Karena tim
yang dipimpin oleh Andi Wijayanto, salah satu deputi itu yang bertanggung jawab dalam hal arsitektur kabinet, itu melibatkan 4 pihak. UGM, ada nanti Pak Saldi yang menjelaskan. Apa intinya Pak? Kita di tim transisi itu ada 4 skenario. Skenario yang biasa itu 34. Yang hardnya itu 20 Pak. Tapi kan kita harus realistis Pak. Ada pilihan yang harus kita ambil. Kira-kira begini penjelasan yang mudahnya. Kami tanya teman-teman, kalau kemudian tiba-tiba kita jadikan 20 kementerian saja, dan itu bisa saja dilakukan, apa yang akan kita hadapi? Oh ya, setidaknya 1. Kita akan menghabiskan 2 tahun pertama untuk berkelahi tanda petik menyangkut soal ini. Bapak ingat Kementerian Penerangan dulu? Pada saat yang bersamaan banyak sekali yang harus dilakukan oleh pemerintahan yang baru. Termasuk tentang jepitan fiskal yang membuat saya dihujat oleh beberapa media karena dianggap dan juga dituding oleh pemerintahan sebelumnya ngerecokip, mencampur, mengambil alih tugas-tugas pemerintahan yang lama. Intinya Pak Kwik, ini adalah langkah yang moderat yang diambil supaya kita bisa fokus yang lain. Di mana reformasi birokrasinya? Banyak Pak. Saya berikan satu contoh pada Bapak, sekaligus menjawab pertanyaan, Presiden ini sebenarnya tahu nggak apa yang harus dilakukan? Rumah transisi diadakan untuk itu Pak. Menjawab itu saya ingin memberi contoh Pak. Saya kebetulan bertanggung jawab dalam hal transportasi publik dan perumahan. Kami memberikan rekomendasi kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi, kalau bisa mengurangi kemacetan, kita bicara tentang Jakarta saja dulu. Kita bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh wali kota Taipei yang sekarang menjadi Presiden Taiwan. Apa itu? Karyawan tidak perlu datang ke kantornya. Ada keluhannya Pak Ahok sebagai gubernur, bagaimana karyawan datang pagi-pagi, rapi, masuk kantor, tanda tangan, main game, pada jam kantor pulang. Membuat macet jalan. Kita mencoba, saya tawarkan konsep, mereka mengerjakan saja di rumahnya pekerjaan yang bisa dilakukan. Bagaimana pengecekannya, bisa kita ciptakan sistemnya. Tapi ternyata itu terlalu ekstrim Pak. Nah, yang terakhir, saya mau tanggapi Bapak soal 9 Taipan. Jujur Pak, saya kebetulan agak dekat pada Pak Jokowi selama ini, bukan dekat, mengikutinya. Karena saya adalah anak buah, saya baru mendengar ini Pak. Sempat sih samar-samar, tapi saya berikan jawabannya begini Pak. Saya sempat tanya sama Pak Jokowi, Pak, mohon maaf Pak, rekomendasi saya agak ekstrim loh Pak, untuk mengurangi kemacetan Pak. Pertumbuhan mobil di Jakarta Pak, Jabodetabek, 250 mobil setiap hari, motor 4.722 motor setiap hari. 60 sepeda motor setiap jam. Lantas apa yang harus dilakukan? Pak, saya mau tanya Pak, apakah Bapak ada komitmen dengan pabrikan otomotif? Yang kemudian ini akan digergaji kebijakan ini. Apa dia katakan? Sorry Mas Akbar, tidak ada komitmen apa-apa. Kalau itu yang kita harus lakukan, kita harus lakukan. Saya yakin di situ bahwa ternyata beliau tidak terlilit oleh yang Bapak istilahkan dengan 9 naga itu. Atau 9 taipan itu. Itu jawaban saya Pak. Kita rehat saja, pemirsa.